semuanya, bertemu lagi dengan saya Ajeng Maulidani Pemirsa dalam video menceritakan buku edisi kedua. Nah, dalam video menceritakan buku edisi kedua ini, buku yang akan diceritakan adalah buku yang telah selesai aku baca dengan judul Laut Bercerita karya dari Leila Isjodori. Buku ini merupakan sebuah novel yang diadaptasi dari sejarah tentang masa Orde Baru. Lebih tepatnya adalah masa pemerintahan pada tahun 1998. Jika teman-teman pernah mendengar cerita tentang kejadian atau kerusuhan di Mei 98, buku Laut Bercerita ini merupakan sebuah novel yang diadaptasi dari kejadian tersebut. Secara garis besar, novel ini menceritakan tentang seorang tokoh bernama Birul Laut Wibisana yang merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta yang juga merupakan seorang aktivis. Birul Laut ini juga merupakan seorang yang gemar sekali membaca karya-karya sastra. Salah satunya adalah karya dari Pramudia Ananta yang pada saat itu ternyata dilarang untuk diedarkan. Hal tersebut terjadi karena di zaman Orde Baru, keotoriteran pemerintah sangatlah tinggi sehingga menyebabkan beberapa aktivitas itu dilarang. Salah satunya adalah dilarang mengedarkan karya-karya sastra yang dirasa merujuk pada pengkritikan terhadap pemerintahan di zaman itu. Selain dari pelarangan karya sastra yang merujuk pada pengkritikan pemerintah, pada saat itu juga banyak sekali hal-hal lainnya yang dilarang untuk dilakukan. Salah satunya adalah dilarang mengadakan pers, mengadakan kegiatan-kegiatan aktivis ataupun aksi-aksi yang dirasa dapat menggulingkan pemerintahan di zaman Orde Baru. Namun, meskipun begitu, dengan keberanian yang dimiliki oleh Birul Laut dan teman-temannya, mereka tetap melakukan aksi-aksi untuk membantu memperjuangkan hak-hak bagi rakyat kecil di masa itu. Banyak sekali aksi yang mereka lakukan yang tentunya menentang terhadap pemerintahan di masa Orde Baru. Salah satu aksi terbesar yang dilakukan oleh Birul Laut dan teman-temannya yang juga menjadi puncak konflik permasalahan dalam novel ini adalah aksi tanam jagung yang membuat mereka dibawa, diculik, dan diasingkan ke tempat yang tidak diketahui oleh orang lain, yang tidak diketahui oleh siapapun, di mana di tempat tersebut mereka disiksa dengan cara disetrum, diinjak, direndam oleh air es. Bahkan beberapa dari mereka ada yang dihilangkan nyawanya secara paksa tanpa dipulangkan jasadnya ataupun kabar tentang keberadaannya. Kemudian dalam novel ini juga diceritakan perspektif dari tokoh lainnya. Salah satunya ada dari Asmara Jati yang merupakan adik dari Birul Laut itu sendiri. Dari perspektif Asmara Jati ini diceritakan tentang kesedihan keluarga dari Birul Laut yang merasa kehilangan atas kepergian Birul Laut. Karena kepergian Birul Laut yang mendadak tersebut tidak kunjung kembali membawa kabar pulang, entah dalam keadaan tak bernyawa maupun dalam keadaan yang hanya tersisa raganya saja. Dalam buku ini digambarkan kesedihan dari keluarga, sahabat, juga kekasih Birul Laut yang sangat khawatir karena tak menemukan hilal tentang keberadaan Birul Laut bahkan hingga bertahun-tahun lamanya. Setelah membaca novel Laut Bercerita ini, menurutku novel Laut Bercerita merupakan buku yang sangat bagus karena narasi-narasi yang ditulis oleh Leila Isjodori dalam buku ini sangat mampu membawa kita sebagai pembaca seakan kembali dan diajak untuk melihat keadaan atau kejadian-kejadian di masa Orde Baru pada saat itu. Kemudian narasi-narasi dalam buku ini juga dapat menggambarkan suasana seperti suasana sedih, suasana mencekam, suasana takut, dan suasana lainnya dengan sangat baik sehingga kita akan terbawa terhadap suasana tersebut. Kemudian buku ini juga merupakan buku yang sangat bagus untuk dibaca menurut saya, karena dengan membaca buku ini kita yang mungkin tidak terlalu tertarik terhadap cerita-cerita sejarah akan disuguhkan tentang cerita sejarah dengan cara yang sangat menarik yang akan membuat kita penasaran tentang kelanjutan dari sejarah tersebut, dan mungkin akan membuat kita untuk mencari tahu lebih dalam, mencari tahu lebih lanjut, dan mencari tahu lebih lengkap tentang cerita sejarah yang ada di dalam buku ini. Mungkin sekian video dari menceritakan buku edisi kedua ini, yaitu buku Laut Bercerita.
Mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, tapi semoga teman-teman yang menonton video ini juga tertarik untuk membaca novel Laut Bercerita setelah diceritakan tentang gambaran besar dari novel ini. Dan teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan baru tentang sejarah di Indonesia setelah membaca buku novel Laut Bercerita nantinya. Sekian dari saya, dan sampai bertemu di video berikutnya.